Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Happy Sword Family yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua juga mengasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi. Dan kita bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan satu hari lagi untuk kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita hari ini, dengan kekuatan yang Tuhan kasih sama kita. Kita bersyukur kalau kita masih hidup sampai hari ini, dan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kami hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan pagi, sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh dikuatkan oleh renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan pagi ini saya beri judul Ku Tahu Yang Ku Percaya. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu tahu siapa yang saat ini Bapak Ibu percayai? Di dalam Mazmur 28 ayat 7 sampai 8 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Di dalam Mazmur 28 ayat 7a dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Kita masih ingat dengan petinju legendaris yang beberapa puluh tahun yang lalu yang diberi julukan si leher beton. Iya betul, Mike Tyson. Tubuhnya kekar, berotot, tenaganya kuat, dan gaya bertinjunya hebatnya luar biasa. Banyak pengamat olahraga, khususnya pengamat tinju, pada saat itu yang mengatakan bahwa Mike Tyson adalah petinju yang hebat dan tidak ada petinju lain yang dapat mengalahkannya. Memang benar, setiap bertanding Mike Tyson selalu menang KO hanya dalam waktu singkat. Nampaknya Mike Tyson mulai lupa diri, saudara, dan hanyut oleh berbagai pujian yang ditujukan kepadanya. Bahkan akhirnya dia pun meninggalkan Tuhan Yesus. Di saat itulah ia mulai tampak tidak memiliki kekuatan lagi, dan bahkan ia dikalahkan oleh petinju lain yang justru umurnya lebih tua daripada Mike Tyson, yaitu Evander Holyfield. Dan akhirnya adalah dia diterpa dengan banyak-banyak masalah lain setelah dia meninggalkan Tuhan Yesus. Ayat renungan hari ini mengingatkan kita jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri atau kekuatan kita sendiri. Karena kita tidak akan pernah dapat berbuat apapun tanpa Tuhan. Itu pula yang dirasakan oleh pemazmur dalam berbagai kesuksesan yang dialaminya. Ia selalu bersaksi bahwa semuanya karena Tuhan yang menolongnya. Bahkan pemazmur bersaksi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Pemazmur seakan berkata, bukan karena diri saya sendiri, bukan karena usaha saya sendiri, bukan juga karena kepandaian saya sendiri, ataupun karena kemampuan saya sendiri. Tetapi sumber kekuatan itu datangnya adalah dari Tuhan. Di dalam Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan,
dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ada beberapa ayat yang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian mengenai hatiku percaya, kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 9 ayat 10 dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Di dalam Mazmur 13 ayat 5 dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Di dalam Mazmur 31 ayat 14, memang di dalam Mazmur ini banyak sekali ayat-ayat mengenai pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang diberikan kepada Raja Daud, karena Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dan Raja Daud tuh merasa yakin kalau semua yang terjadi dalam hidupnya bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena pertolongan Tuhan. Di dalam Mazmur 31 ayat 14 dikatakan, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di dalam Mazmur 143 ayat 8, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah aku angkat jiwaku. Mazmur 91 ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mazmur 56 ayat 3-4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dan yang terakhir saudara, di dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Saudara pasti sudah sering mendengarkan ayat ini. Dan mungkin adalah ayat emas dalam hidup saudara yang saudara pegang sampai hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kepada siapa hati saudara percaya saat ini? Di tengah keadaan dunia yang tidak menentu saat ini. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan seperti itu. Dan itu menjadi ayat pedoman saya sampai hari ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Amin saudara. Pada siapa hatimu percaya saat ini? Saya saat ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya seorang diri. Terkadang mungkin kita merasa kok Tuhan gak jawab doa saya. Kok masalah yang saya alami gak habis-habis. Tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa di balik hujan yang lebat, ada pelangi yang indah. Amin saudara, amin Bapak Ibu sekalian. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia. Dan yakinlah Dia akan bertindak dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Saya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya.
Dan saya percaya Tuhan, apapun yang saya alami saat ini, apapun yang kami alami saat ini, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh semakin menguatkan iman kami, agar kami boleh terus percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau, meninggalkan kepercayaan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap pegang tangan kami, tetap pegang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah terpikirkan apa yang bisa Kau lakukan buat kami, karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kebenaran firman-Mu yang singkat ini boleh semakin menguatkan iman kami. Kami semakin diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat Bapak Ibu sekalian. Dan tetap percaya kepada Tuhan. Serahkan hidup Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan biar Dia yang bertindak atas kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.